Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Semoga sampai detik ini kita terus dapat merasakan penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Nah, pagi ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-27 yang berbunyi demikian. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah, sampai di sini pembacaan kita Bapak Ibu dan Saudara, satu ayat yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, beberapa hari lalu tangan saya yang sebelah sini dislokasi gitu ya. Jadi di sendi ini tulangnya turun 5 cm. Nah, itu karena memang saya pernah cedera ketika kuliah dan akan kambuh ketika mengangkat beban yang terlalu berat. Nah, memang belakangan ini cukup melakukan aktivitas ya, mungkin Bapak Ibu bertanya ya, misalkan masukin galon, angkat cucian, tapi karena terlalu berat jadi cedera ini kembali terulang. Nah, ketika tulang saya ini istilahnya turun begitu ya, refleks langsung tangan saya yang sebelah satu lagi ini langsung memegang bahu saya, terus kemudian mata saya merem karena saking sakitnya bukan main. Nah, ini baru saja saya diurut gitu ya, sakit juga, merem juga karena rasanya benar-benar sakit Bapak Ibu Saudara. Ini kalau di sini udah merah gitu ya, seperti memar gitu. Nah, itu ternyata membuat bukan hanya tangan saya, tetapi mata saya juga merespon tangan saya yang sakit. Tangan saya sebelah kiri juga merespon tangan sebelah kanan saya yang sakit gitu ya. Jadi ternyata semuanya punya kaitan. Nah, di dalam bacaan kita juga berbicara tentang sesuatu hal yang saling terikat gitu ya. Terkait apa sih hal itu? Yaitu adalah setiap anggota-anggota yang ada di dalam tubuh. Nah, ini adalah gambaran yang dipakai Rasul Paulus untuk menunjukkan bahwa setiap kita bisa berbeda, tapi kita berada dalam satu tubuh yang sama, yaitu tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Bedanya adalah ada dari kita yang menjadi mata, ada yang menjadi hidung, mulut, telinga, tangan, atau kaki. Nah, ketika ada salah satu yang terluka, pasti yang lain juga ikut merasakan. Nah, seperti tulang saya ini yang sakit, nah kemudian indera yang lain juga ikut merasakan, tubuh yang lain juga ikut merasakan. Mengapa demikian? Karena ternyata kita tidak bisa mengesampingkan ya seseorang di dalam kehidupan kita atau anggota tubuh kita yang lainnya, karena kita berada dalam satu tubuh Kristus. Nah, pada hari ini tema yang saya berikan adalah mau jadi apa? Nah, tanda tanya nih. Mau jadi apa sih kita sekarang saat ini di tengah pandemi COVID-19 ini? Jika saya diberkati Tuhan menjadi mata, ya artinya bisa melihat banyak hal, apa yang bisa saya lakukan? Tangan, kaki, dan anggota tubuh yang lainnya. Kita semua punya peranan yang berbeda-beda, tetapi kita mendapatkan satu tempat yang sama, yaitu berada bersama-sama dengan Kristus. Dan kita diberikan kekuatan dan kemampuan di dalam setiap kita melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Nah, terutama di dalam sebuah pelayanan kita. Bapak Ibu, jika kita ini adalah anggota tubuh Kristus, mengapa tidak kita saling bersama-sama bahu-membahu untuk bisa menjalankan misi Allah? Jadi bukan misi kita, tapi misi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini. Nah, kita juga baru saja melewati masa-masa pekan doa, masa Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus memberikan kita semua kemampuan, pengurapan untuk kita bisa melayani. Nah, ketika Tuhan sudah naik ke surga, ya, kita dibimbing oleh Roh Kudus untuk bisa melayaninya. Nah, jika setiap kita ternyata terus dibimbing, punya roh masing-masing di dalam tubuh kita, Roh Kudus yang memimpin, nah, mengapa tidak kita menjadi sesuatu, menjadi something gitu ya, bukan nothing. Kalau nothing nggak ada apa-apa,
Jadi kalau ditanya orang mau jadi something apa nothing, yang mestinya di dalam Kristus hidup kita harus menjadi something, harus menjadi sesuatu. Bapak Ibu, jika kita semua adalah tubuh Kristus dan kita masing-masing adalah anggotanya, mari kita saling menjadi ya pelayan-pelayan Tuhan di dalam setiap peranan kita. Kita boleh bersyukur karena kita boleh terus melewati masa-masa pandemi ini. Ya, kita mungkin masih sehat, kita masih bisa bekerja, kita juga harus masih berusaha dengan keras, enggak masalah. Karena di tengah-tengah pandemi ini Tuhan mau membuat kita menjadi something, pribadi yang punya sesuatu. Ya, kita lebih bersyukur, kita lebih menghargai banyak hal. Jika ditanya mau jadi apa, mari kita menjadi sesuatu, yaitu sesuatu di dalam Tuhan yang punya karya bersama Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur karena sampai detik ini Tuhan memberkati dan terus menyertai kami. Kami tahu Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, dan kami tahu Engkau adalah Allah yang terus bersama-sama dengan kami. Berkati kami Tuhan, ketika kami boleh diingatkan kembali bahwa kami adalah anggota tubuh-Mu, mampukan kami juga untuk bisa menjalankan setiap hal-hal kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dengan segala peranan yang Tuhan berikan kepada kami, peranan yang berbeda, bantu kami juga untuk bisa bersama-sama, bekerja sama untuk menjalankan misi Tuhan, untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan di tengah kehidupan ini. Tumpulah setiap langkah kaki kami, agar dalam setiap perkataan dan tindakan kami terus mewartakan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.